Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto Hakadimun. Saya mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Untuk menyaksikan kegiatan pembelajaran kali ini, boleh disaksikan video berikut. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, alangkah baiknya untuk kegiatan pagi hari ini kita awali dengan doa agar nantinya pembelajaran kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa berjanji dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir pagi ini? Marcelina sama Aprian. Ada pemberitahuan atau sakit atau tanpa keterangan? Nah, untuk kegiatan pagi ini ada tahapan-tahapan yang perlu adik-adik ketahui dalam proses pembelajarannya. Yang pertama itu dapat dilihat di layar, berdoa. Oke, tadi kita sudah selesai melakukannya. Kemudian yang kedua presensi dan persiapan. Oke, untuk persiapan buku matematikanya ditaruh memang di atas meja. Tahapan selanjutnya itu ice breaking. Oke, untuk ice breaking ini nanti kita memainkan sebuah game yang tujuannya untuk menambah motivasi kita dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan berdiri. Saya arahkan nanti berhadap-hadapan, yang di depan ini berhadapan dengan teman di belakang. Langsung silakan berhadapan. Nanti teknisnya seperti ini. Oke. Nanti kita akan bermain tepuk hijau hitam. Sudah pernah dengar tepuk hijau hitam? Pilih saja kesepakatan berdua, yang mana yang hijau dan yang mana yang hitam. Posisi tangan kalian seperti ini, seperti berjabat tangan, tapi nantinya kalau misalkan saya bilang hitam, berarti posisi tangan yang namanya tadi yang hitam tadi menepuk yang hijau. Dan yang hijau usahakan jangan kena alas, refleks angkat. Bisa. Oke, sekarang bersiap. Siap. Hitam. Oke, untuk babak pertama sudah selesai. Hijau. Yang kena tadi siapa yang kena? Angkat tangan. Tadi yang babak pertama kena juga. Beri aplaus kepada yang menang. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Mungkin bisa bantu temannya membagikan Chromebook. Silakan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita masuk pada persepsi. Sudah dibuka Chromebooknya. Join my quizzes. Oke, untuk kodenya 656943. Sudah boleh mulai. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Saya bacakan untuk yang peringkat pertama, atau bisa kalian lihat di layar. Muhammad Apriansa. Oke, beri tepuk tangan. Nah, itulah kegiatan untuk asesmen diagnostik awal kita. Untuk materi prasyarat pada pembelajaran kali ini bisa dilihat operasi fungsi aljabar, penjumlahan fungsi, kemudian pengurangan, kemudian perkalian konstanta dengan fungsi, kemudian perkalian dua buah fungsi, kemudian pembagian, sama perpengkatan. Sekarang kita menonton dulu untuk video terkait dengan komposisi fungsi. Lalu, apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama, di mana terdiri dari padi, beras, dan
pergaman tentang fungsi fx, dan hubungan B hubungan dengan hubungan J terhadap fungsi G, atau hubungan dengan fungsi G sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu Gfx. Nah, proses dari A ke J itu menemukan fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi G bundaran fx. Jadi kesimpulannya bahwa G bundaran fx itu sama saja dengan Gfx, dan F bundaran Gx itu sama saja dengan F Gx. Itulah video singkat terkait dengan penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita pada hari ini bisa dilihat itu relasi dan fungsi, kemudian fungsi komposisi. Oke, diharapkan pada pertemuan kali ini kita bisa menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi, kemudian merancang masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi, kemudian yang selanjutnya menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk, yang terakhir menyajikan penerapan berbagai aturan dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Dapat dilihat saya sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5. Sekarang silakan atur kursi dan mejanya berdasarkan kelompok. Sudah, kelompoknya sudah ditemukan? Oke, yang untuk kelompok 1 mana? Bisa tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Rudy mendapat tugas perusahaan untuk melakukan studi banding ke salah satu perusahaan di Malaysia. Ia diberi uang saku perjalanan oleh perusahaannya sebesar 40 juta. Sebelum berangkat ke Malaysia, ia langsung menukar uangnya dengan nilai tukar rupiah IDR ke ringgit Malaysia, yaitu 3.400 sama dengan 1 ringgit. Oke, dengan biaya penukaran 20.000 untuk setiap transaksi penukaran. Sesampainya di Malaysia, pemimpin perusahaan Rudy menginformasikan bahwa studi banding tersebut tidak jadi dilakukan di Malaysia, tetapi dilakukan di salah satu perusahaan yang ada di Singapura. Langsung saja Rudy pergi ke sebuah bank di Malaysia untuk menukarkan uangnya ke dalam dolar Singapura dengan nilai tukar 1 ringgit sama dengan 0,3 dolar Singapura. Dengan biaya penukaran setiap transaksi itu 3 ringgit. Bisakah kalian membantu Rudy untuk menukarkan sisa uang saku tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura jika biaya perjalanan Rudy dari Indonesia ke Malaysia yaitu sebesar 1.758 LKPD-nya saya sudah share, saya sudah kirim di masing-masing email yang ada di Chromebook kalian. Bisa saja kalian akses. Oke. Nah, di LKPD ini ada petunjuk pengisian. Oke, bisa dilihat di LKPD. Di situ ada nama anggota kelompok, kemudian kelompoknya nanti ditulis kelompok berapa, kemudian nama-nama anggotanya. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini yang sudah saya bacakan tadi dengan cara kalian berdiskusi. Silakan dikerja. Sekarang waktunya sudah selesai. Yang untuk sampai tahapan 1 mana? Kelompok mana? Yang langkah 1, langkah 2. Oke, langkah 1, langkah 2. Oke. Silakan kelompok 1 barangkali untuk mempresentasikan langkah 1 dan langkah 2-nya. Uang sebesar 40 juta akan
Malaysia ringgit sama dengan 11.758,82 Malaysia ringgit. Biaya perjalanan Indonesia ke Malaysia adalah 11.758,82 Malaysia ringgit. Maka sisa uang kamu dalam negeri sampai ke Malaysia adalah 11.758,82 Malaysia ringgit dikurang 1.011,58 ringgit Malaysia ringgit sama dengan uang sebesar 10.008 Malaysia ringgit akan ditukar dengan uang dolar Singapura dengan gaya pertukaran 3 Malaysia ringgit. Maka uang yang diterima ini adalah 10.008 Malaysia ringgit dikurang 3 Malaysia ringgit dikali 3,3 dolar Singapura sama dengan 2.999,396 dolar Singapura. Jadi uang yang diterima ini adalah uang dolar Singapura adalah 2.999,396 dolar Singapura. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, berikan aplaus. Oke, untuk kelompok mana yang bersedia membacakan kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran ini? Kelompok 1 silakan bisa. Oke, silakan kelompok 1. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengemudi harus mengumpulkan uangnya bernilai rupiah sedangkan uang bernilai Malaysia ringgit. Setelah itu pengemudi harus mengumpulkan uang berbentuk lagi dalam mata uang Singapura. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan kesimpulan dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Dari permasalahan yang telah kita kerjakan bersama, permasalahan 1 itu awalnya kan si Rudi ingin pergi ke Malaysia untuk studi banding. Kemudian sesampainya di Malaysia, yang bersangkutan kan tidak jadi studi banding di Malaysia, tetapi langsung ke Singapura. Oke, berarti di sini permasalahannya ada 2. Awalnya uang Indonesia, rupiahnya dia tukarkan ke Malaysia. Setelah itu dia tukarkan lagi ke Singapura. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian itu bisa menggunakan konsep komposisi fungsi. Ada yang kalian ingin tanyakan? Silakan ditanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan mengisi kuis seperti yang di awal. Itu post test, nanti linknya kalian bisa akses lewat kuisis tadi. Oke, untuk kodenya yang ini bisa dilihat di papan. Dan berikut pertama kita sudah selesai melakukan post test dengan mengerjakan kuisis. Sekarang untuk lempar refleksinya saya sudah bagikan di email kalian masing-masing. Nanti sebentar saya isi terkait dengan pembelajaran kali ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada materi inverse fungsi. Kita sudah selesai pada proses pembelajaran kali ini. Oke, akhirnya kita mengucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillah. Oke, untuk kelas kelas bisa Teman-teman, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Didi pembelajaran kali ini. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.